Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarau Channel. Saraba dulu dong. Tak asik sekali. Nah, hari ini adalah episode keempat Saraba Channel. Hari ini saya bersama, kalau kemarin kita dengan milenial. Kalau ini kayaknya agak sedikit, ya bisa dibilang tua lah. Sebetulnya. Nah, beliau adalah Kak Sabrin, Ketua BK PRMI. Apa ini BK PRMI? Pokoknya ada Risma ya lah, nanti kita tanya dia. Kak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Oh, bercahaya sekali mukanya Kak hari ini. Ya, mungkin pengaruh cahaya lampunya. Kak, BK PRMI itu apa? Rismanya apa kepanjangannya? Oke. Panjang sekali, Leh. Oke, jadi kalau BK Permi adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Oke, panjang sekali, pelan-pelan. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Wait. Ya, jadi Pemuda Remaja Masjid. Loh, Kak Sabrin merasa masih Oh muda. iyalah. Jadi kalau sudah 60 tahun dia sudah diikat dengan Undang-Undang 1398 bahwa 60 tahun harus lansia. Oke. Saya kan belum 60 tahun. 61. Iya, belum. Baru 41. Oh, oke. Kak, BK PRMI. Apa itu kerjanya BK PRMI? Oke, sebelum itu saya jelaskan apa sih kerja BK PRMI. Pertama itu BK PRMI ini yang saya saja dulu masih umur remaja, saya umur 16 tahun. Saya pikir ini Risma ini di bawah naungan Bako Risma. Nah, tunggu. BK PRMI-nya Kak Sabri ini Sulteng atau Palu? Sulawesi Tengah. Oke, lanjut. Oke. Jadi memang kalau dulu ini kita familiar itu untuk Palu Sigi dan Donggala adalah nama katanya itu Bako Risma. Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid. Oke. Tapi itu hanya tingkat lokal. Tetapi kalau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid BK PRMI ini, dia nasional di setiap provinsi, kabupaten, kota, kemudian ada pengurus DPK-nya sampai pengurus DPDS itu tingkat desa itu, alhamdulillah itu semua ada. Oke. Malah di setiap negara, kurang lebih 24 negara itu ada perwakilan BK PRMI. Sampai di negara? Iya. Berarti kalau di Amerika BK PRMA. Jadi kalau ke luar negeri, seperti kita ke Thailand, kami ke Thailand kemarin, kami ke Singapura, ke Malaysia. Cari saja mana perwakilan BK PRMI, kita ketemu dan mereka handle kita dengan baik. Wih, keren. Oke, Kak, kalau program-program BK PRMI yang selama ini sudah berjalan apa saja? Oke, kalau BK PRMI ini dia ada beberapa lembaga di dalamnya. Habis ada BK PRMI, ada lagi lembaga juga? Ya, jadi di situ ada lembaga, ada namanya LPPKS, Keluarga Sakinah. Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah? Nah, itu saya harus masuk itu, Kak. Harus. Karena kan saya belum menikah kan? Iya, benar. Kemudian ada namanya LPPTKA. Jadi yang menaungi Taman Pendidikan Al-Qur'an. Itu penting itu, Kak. Jadi Taman Pendidikan Al-Qur'an itu yang setiap tahun biasanya BK PRMI melaksanakan wisuda santri TK-TPA. Itu di bawah naungan BK PRMI juga. Ada LPPKS mewujudkan keluarga sakinah. Pelan-pelan Kak, saya so pusing ini. Banyak sekali kita jelasin. Banyak memang program yang ada di BK PRMI ini. Jadi selain membina pemuda remaja masjid, dia juga membina itu anak untuk mewujudkan pemuda remaja yang punya SDM unggul bertakwa. Tepuk tangan. Ini penonton bayaran semua di belakang. Oke, siap. Oke, Kak, ada tidak hubungannya BK PRMI Sulteng dengan masjid-masjid yang ada di Kota Palu? Iya. Ada enggak hubungannya? Itu diminta atau tidak, hubungan itu pasti ada. Oke. Karena bicara masalah pemuda remaja masjid, ya sekretariatnya pasti di masjid. Iya. Berarti Kakak yang punya sekretariat seluruh Masjid Sulawesi Tengah? Sepertinya begitu kan. Berarti sekretnya Kakak ada di mana-mana. Ya, ada di mana, pokoknya di masjid. Jadi kalau kemana-mana cukup saja, tidak perlu keluar uang ke mes saja, maksudnya masjid. Oke, ya itu begitulah jokes orang tua. Tidur di mana? Di mana? Masjid. Itu jokes orang tua. Kita harus maklumi. Oke, Kak, kan di Kota Palu ini saya jarang lihat Risma ini, Kak. Terus terang. Kalau dulu mungkin banyak. Kalau di Kota Palu bisa dihitung, kayaknya Kayu Malue atau Tawel yang sering adakan sahur-sahur itu. Ya. Nah, hanya itu saya lihat. Kalau Risma lain
tidak aktif. Harusnya itu tanggung jawab Kak Sabrin dong. Iya, oke. Jadi kebetulan saya ini adalah ketua umum BKPRMI Sulawesi Tengah. Oke. Nah, saya punya wilayah itu ada perpenyantangan adalah itu pengurus kabupaten kota DPD. Betul. Jadi kalau di Kota Palu ini saya juga adalah mantan ketua BKPRMI Kota Palu. Di akhir masa jabatan saya sebagai ketua BKPRMI Kota Palu itu pernah melantik 53 risma se-Kota Palu. Oke. Nah, setelah itu saya naik ke provinsi. Apa yang kami lakukan? Selain melatih mereka itu, kami ada program unggulan kami itu. Setiap MTQ itu kami adakan kemah kerja risma. Kemah kerja risma. Saya belum pernah dengar itu, Kak. Karena pernah kami laksanakan di Mamborong, di Baia, kemudian pernah di Tatanga. Itu masa saya ketua BKPRMI Kota Palu. Oke. Apa tujuannya? Karena selama ini biasanya kalau MTQ, kalau sudah orang ngaji MTQ itu penontonnya itu kasihan tidak ada, kurang sekali. Iya. Tetapi Kenapa, Kak? Kenapa itu? Apakah orang tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan begitu? Justru karena itu kita juga harus cerdas. Ya. Harus Saya tidak cerdas, minimal. Kalau seandainya orang tidak tertarik, kita buat kegiatan seni budaya di situ. Seni budaya Islam. Iya. Akhirnya orang berbondong-bondong datang. Akhirnya kegiatan MTQ itu setiap malamnya ramai. Ya, gitu. oke. Itu salah satu memotivasi agar supaya masyarakat itu gemar dan cinta kepada kegiatan MTQ. Iya, oke. Nah, selain itu juga kami juga biasanya melaksanakan di Anima, Masjid Anima di Juanda itu. Oke. Sekretariat kami BKPRMI Kota Palu itu melaksanakan lomba seni budaya antarisma. Ada fashion show. Fashion show juga masuk. Ada lomba marawis, lomba jepeng. Jadi yang juara satu itu kita tampilkan setiap kegiatan besar BKPRMI. Kalau lomba poker ada? Lomba poker itu di organisasinya Bapak kali. Tapi Kak, saya betul-betul tidak tahu kalau ada program-program seperti itu. Apakah mungkin karena di masjid dekat rumah saya juga tidak aktif rismanya, masjid-masjid di dekat-dekat saya juga tidak aktif rismanya. Itu Kakak melihat itu bagaimana sebenarnya? Apa yang salah sebenarnya dari anak-anak remaja ini sudah tidak mau berisma? Apakah tidak ada uangnya? Organisasi tanpa uang juga susah maju. Tetapi kita sebagai orang yang ingin maju jangan berpatokan pada uang. Iya. Kadang itu organisasi nanti ada uang baru mau buat kegiatan. Kami tidak. Seperti saya kalau berorganisasi kalau tidak ada uang. Kami tidak ada uang, tidak ada uang. Yang penting bagaimana caranya kita membina pemuda remaja masjid. Kemudian memang di Kota Palu ada beberapa titik saja yang menonjol. Kenapa masyarakat kadang kurang mengenal mereka? Karena mohon maaf publikasinya kurang. Sehingga saya selalu mengatakan kepada teman-teman baik yang ada di Tipo, baik ada di Kawatuna, itu risma-risma aktif di Taweli. Iya, aktif. Baik, kemudian di Mamboro itu sangat aktif semua di Kawatuna yang paling aktif. Hanya selalu saya sampaikan apabila saya diberikan ruang untuk memberikan sambutan, tolong publikasinya itu yang lebih utama agar supaya juga masyarakat tahu bahwa kita ini ada kegiatan. Betul itu, Kak. Karena kalau buat kegiatan kita keluar sampai 50 jutaan itu berbagai kegiatan seremoni tanpa dokumentasi, tanpa publikasi yang bagus, masyarakat tidak tahu. Palingan yang tahu hanya sesekitaran. Akhirnya yang terkenal tidak organisasi-organisasi yang bermanfaat seperti ini. Sehingga saya selama ini setiap buat kegiatan saya terus publikasi. Publikasi. Makanya saya ngomong terus siapa suruh undang saya, Pak. Bukan kartu. Oke, Kak. Saya tidak mampu berkata-kata karena beliau panjang sekali penjelasannya. Tidak, Kak. Kalau misalnya BKPRMI sendiri apakah pakai dana pribadi atau APBD kah, APBN kah? Ya. Bicara masalah organisasi. Jangan Kak Sabrin hanya mengejar APBD. Jangan kita tahu kan. Ya, maaf ini Kak, bukan menuduh. Barang ini kita juga harus itu terbuka. Ya sekarang zaman terbuka. Kita tidak boleh tutup-tutupi. Saya buka baju dulu. Oke. Bicara masalah dana ini biar bagaimanapun sama dengan manusia lahir di dunia ini. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini langsung berdiri dan lari-lari. Dia harus butuh proses, dia merangkak dan sampai dia berdiri. Begitupun organisasi. Jadi saya selalu katakan kita jangan selalu itu mengandalkan mohon maaf minta ini minta itu. Tetapi apabila ada job di situ harus kita masuk, kita ajukan proposal. Saya sampaikan kalau ke gubernur, mohon maaf ke gubernur, jangan Anda katakan kami peminta-minta. Kami datang menuntut hak yang diatur oleh undang-undang. Betul. Jadi pembinaan itu umat ini pembinaan agama wajib itu. Wajib. Ya.
kan ada aturan-aturannya bahwa itu pemerintah juga bagaimana, apalagi visi misi Pemda. Ya. Apa? Saya tidak tahu. Jadi itu juga. Jadi sebenarnya kami bukan datang meminta loh, ini meminta-minta, kami menuntut hak. Tapi Iya. bantulah yang selayaknya. Tetapi alhamdulillah pemerintah daerah Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa, Pak. Iya, saya tidak tahu. Contohnya, setiap kami kan per 3 tahun ada namanya Festival Anak Soleh, itu Ya, produknya Fasi. Itu produknya BKPRMI. Wow. Jadi setiap itu festival Anak Soleh itu alhamdulillah pemerintah dari Sulawesi Tengah mau support kami, mulai dari transport, Full. akomodasi, pokoknya kami pengurus ini bisa senyum. Sampai dan honor-honor panitia. Semua pokoknya judulnya itu pengurus BKPRMI ini senyum. Oh. Apabila kegiatan festival Anak Soleh, dan itu tidak semua di Indonesia. Oke. Ya, jadi pemda-pemda yang ada, mohon maaf, pemerintah daerah itu provinsi, gubernur se Indonesia ini mungkin hanya beberapa pemda saja yang peduli dengan kegiatan festival Anak Soleh. Oke. Salah satunya Sulawesi Tengah. Jadi kita alhamdulillah dikasih senyum oleh gubernur. Wow. Terima kasih Pak Longki Janggola. Iya, ini Bapak dari Kariko Janggola. siap. Wih, keren. Terus Kak, ini kan Kakak tidak pantas lagi Kakak yang menjadi Risma sebenarnya, Iya, pengurus remaja. Bahkan dewasa saja Kakak lewat gitu. Sudah lewat dari remaja. Sudah lewat dari dewasa tapi masih mau mengurus organisasi BKPRMI. Kenapa Kak? Oke. Alhamdulillah kalau bicara masalah itu, kok si Sabrin masih jadi ketua BKPRMI Sulawesi Tengah? Kenapa Padahal tidak mau masih diganti banyak beliau? kader-kader. Nah, itu. Itu masalahnya. Saya selalu katakan ke teman-teman beberapa organisasi yang saya pimpin, jangan jadikan budaya itu 2 periode. Ya. Oke. Berarti Kakak masih satu periode? Regenerasi, ya, saya baru 1 periode. Ya. Ini sebenarnya saya itu, kami sudah memusul kemarin bulan April 2020 ini karena COVID. COVID-19 ini, sehingga saya sudah hubungi dan saya komunikasi langsung kepada ke DPP. Mohon saya langsung di yang saja PLT, pelaksana tugas pelaksana harian. Di caretaker begitu. Iya, di caretaker saja supaya saya tidak punya beban lagi. Oh, berarti Kakak merasa beban ini menjadi ketua Tapi BKPRMI. dari DPP itu hanya malah saya diperpanjang lagi. Berarti beban. Itu yang jadi beban saya. Saya berharap gini, masih banyak yang punya potensi yang bisa memimpin BKPRMI di Sulawesi Tengah ini. Kenapa harus saya lagi? Tapi ini ya mungkin karena kepercayaan. Amanah, enggak boleh begitu, Kak. Kemudian Amanah loh itu. Saya beberapa organisasi saya selalu katakan, saya juga saya adalah mantan ketua umum Asosiasi Pilar Kesejahteraan Sosial Indonesia (APIKSI). Saya juga selalu katakan jangan itu dibudayakan 2 periode. Ya. Alhamdulillah walaupun mereka masih inginkan saya, tapi sebenarnya jangan, masih banyak orang Kecuali berpotensi. presiden 2 periode. Kita inginkan bagaimana namanya regenerasi. Regenerasi itu jangan hanya di mulut, harus kita ini juga. Saya juga mantan ketua umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Sulawesi Tengah. Saya 1 periode saya bilang jangan dibudayakan. Persoalannya sebenarnya saya tidak tanya sih. Kakak jadi ketua umum apa saja. Makanya jangan diundang saya. BKPRMI ini PD-nya tinggi sekali. Jadi seperti itu. Oke, ketua apa lagi? Ketua apa? Kasih. Kalau itu yang saya sudah perlihatkan contoh ke teman-teman. Oke. Jangan dibudaya memang kalau selagi punya potensi, dia mau membangun organisasi, why not, kenapa tidak? Oke. Ya. Tetapi kalau bisa, saya selalu itu lihat potensi beberapa teman sama dengan BKPRMI ini. Ya. Ada sekum saya yang punya potensi, direktur LPPTKA punya potensi, saya dorong mereka. Saya punya potensi enggak, Kak? Ya. Untuk jadi ketua BKPRMI selanjutnya. Oh, kenapa tidak? Oke. Apakah saya harus melewati masa-masa pengurus Risma kelurahan? Jadi inilah bedanya organisasi BKPRMI dengan yang lainnya. Kalau BKPRMI itu masuk anggota saja dia harus wajib mengikuti LMD. Apa itu? Latihan manajemen dakwah. Latihan. Oh, berarti ketua BKPRMI bisa berceramah dong? Oh iyalah, tidak mungkin hanya tahu menyanyi dong. Hanya memang saya ini yang selalu muncul di media sosial saya itu hanya selalu nyanyi. Tidak mungkin cuma tahu menyanyi siaran langsung. Pokoknya seperti bisa. Orang tua kita bernama Pak Hardi. Seperti kita lihat Pak Hardi menyanyi bisa, ceramah bisa. Ceramah bisa beliau? Aduh, sudah jangan ini pelanggaran besar. Oke, saya pikir ketua BKPRMI ini. Boleh saya minum sedikit ya? Boleh dong, Kak. Baik. Kan itu disediakan juga kalau bisa taruh sedikit. Ya. Terlalu banyak sekali bicaranya. Oke, Kak. Terus kesibukannya Kakak selain menjadi ketua BKPRMI apa gitu? Jangan-jangan
pendapatan satu-satunya hanya di BKP. Kan kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Ini kita klarifikasi. Ini kalau kita begitu biasanya betul. harus seperti itu. Oke. Supaya juga masyarakat tahu. Karena kalau tidak ditanya nanti masyarakat tidak tahu, nanti masyarakat anggapan jangan-jangan hanya dari BK Premi dia hidup. Iya, mobil baru loh Kak Sabri. Dan ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, saya selain pertama BK baca Premi, Quran dan maknanya tidak. Iya. Selain BK Premi, kebetulan saya juga sekarang ini yang masih melekat ketua PPKS. Apa PPKS? Ketua PPKS yang kantornya itu di Kalau samping. PKS saya tahu Ya. partai. Kalau PPKS saya tidak tahu. Itu non partai, itu dia adalah lembaga bentuknya dari BKKBN. Jadi kantornya di samping kantor wali kota ada kafe genre. Ya. Itu ada kantornya juga, itu bentuk BKKBN. Jadi pusat pelayanan keluarga sejahtera. Wow. Jadi kalau seperti Bapak ada masalah dengan pacar, Gitu juga nggak? oh ya datang ke PPKS konseling sama kita siapkan di sana konselingnya, konselornya. Seperti ya namanya hidup ini pasti ada sentuhan gesekan baik kepada lingkungan keluarga maupun kepada teman-teman. Jadi apa seperti mau nikah datang ke PPKS, bagaimana Bisa dibiayai resepsinya. Saya Ini kan itu masalah terbesar saat ini kan. Oh itu masalahnya ya? Iya. Kalau itu masalah saya juga jadi Terdiam beliau. Oke. Jadi seperti itu PPKS. Intinya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera memfasilitasi masalah supaya bagaimana SDM mewujudkan SDM itu menjadi keluarga yang berkualitas. Wow. Itu di PPKS. Selain itu juga kebetulan saya juga pegang apa lagi? Klub Jatuh Sehat Lansia. Wow, mau urus lansia. Iya, kalau di Sulawesi Tengah ini saya lebih dikenal itu Sabrin Lansia. Berarti lebih tinggi dikenal sebagai Sabrin Lansia daripada Sabrin Ketua BKPM. Kenapa? Karena apa? Alhamdulillah saya karena ngurus lansia ini saya alhamdulillah diberikan dari Allah itu 4 kali mendapatkan penghargaan terbaik tingkat nasional. Tepuk tangan lagi. Apa namanya itu penghargaan apa? Apakah jatuh cinta kepada lansia? Saya kan tidak tahu kan penghargaan apa ini. Ya, jadi penghargaan Pemuda Peduli Lansia Terbaik se-Indonesia. Tahun berapa? Itu saya pernah dapat 2010, kemudian 2015, 2017 dan 2019. Kalau 2010 masih oke, kakak dapat begitu. Masih remaja. Masih pemuda. Ya. 2019 kakak dapat lagi. Dapat lagi. Dipertanyakan panitia. Karena apa? Alhamdulillah di Indonesia ini sangat langka ada anak muda yang ngurus lansia. Oke. Kedua, dengan lansia, alhamdulillah saya juga itu mendapatkan penghargaan Pemuda Peduli Lansia Terbaik Asia Pasifik. Itu udah lagi. Menerima penghargaannya di Fukuoka, Jepang. Wow, ketemu Maria Ozawa tidak? Jadi di sana saya itu menerima penghargaan, satu kebanggaan loh. Dari Palu lahir di lorong, tinggal di lorong, dapat penghargaan. Di lorong juga. Iya, tapi alhamdulillah jadi antara BK Premi dengan lansia ini, saya lagi alhamdulillah dengan izin Allah, pertolongan Allah berikan lagi saya satu penghargaan yang luar biasa. Saya secara pribadi sangat bersyukur. Ya apa? Karena ini sudah melalui convention internasional. Saya diberikan anugerah Hang Tua melalui Convention Internasional DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam. Jadi setiap tahun itu ada Convention Internasional DMDI, 72 negara muslim di dunia ini setiap tahun berkumpul pindah-pindah di Kamboja, di mana. Kakak ikut terus itu? Alhamdulillah. Dibiayai negara itu. Alhamdulillah saya juga diberikan penghargaan mendapatkan anugerah Hang Tua. Hang Tua. Satu-satunya yang bukan orang itu Melayu mendapatkan, karena itu dari DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam. Iya, Hang Tua itu apa, Kak? Hang Tua itu adalah orang tua. Ya apa? Itu Hang Tua itu adalah itu yang saya taunya jalan Hang Tua. Jalan Hang Tua Bapak tahu ya? Oke. Iya. Jadi seperti itulah, alhamdulillah saya dapat anugerah Hang Tua, itu merupakan satu kebanggaan tersendiri buat saya. Baik. Karena itu sudah istilahnya penghargaan secara skala internasional. Wih, luar biasa. Berarti sudah dapat nasional, dapat internasional, Asia Pasifik. Tapi kakak ini dari tadi bicara terus, kakak ini ria sebenarnya kakak ini. Kenapa? Ria. Karena kakak kasih tahu semua apa yang menjadi prestasinya, apa itu penting. Jadi kalau bicara ria itu, ya, memang pertama itu
ada benarnya, tapi itu juga ada sisi positifnya. Nah, itu penting. Apa itu sisi Sisi positif? positifnya pertama, memotivasi teman-teman kaum muda agar supaya bisa juga seperti Sabrin yang lain. Saya hanya ingin banyak Sabrin yang lain di Sulawesi Tengah ini, ya. Dengan Pertama, kerendahan hati yang lebih baik ya. saya ingin banyak pemuda, generasi muda yang ada di Sulawesi Tengah ini harus banyak peduli kepada lansia. Ya, betul. Itu satu. Karena kita juga calon lansia. Ya. Kenapa? Kenapa kita harus peduli kepada lansia? Karena ingat suatu saat ini kita akan menjadi lansia. Nah, itu dia. Banyak itu, mohon maaf, mantan-mantan pejabat. Ingat, uang yang banyak, harta yang banyak, anak yang banyak tidak menjamin masa lansia bahagia. Tapi anaknya kakak banyak. Pertama, walaupun hartanya banyak, kalau di masa lansia dia sakit-sakitan, dia juga tidak bahagia. Banyak anak di masa dia lansia, datang polisi satu, Pak, anaknya bapak di sana ditangkap polisi karena narkoba. Nah, nauzubillah min zalik. Datang lagi satu, baru itu pusing-pusingnya. Datang lagi satu tetangga, Pak, anaknya bapak habis ambil mangganya kita. Di masa lansia tidak bahagia. Jadi anak banyak juga tidak menjamin masa lansia bahagia. Hukum alam berputar. Saya punya niat dari kecil. Di masa remaja saya akan peduli lansia. Insya Allah di masa lansia saya akan banyak orang peduli kepada saya. Itu harapannya kakak. Itu harapan saya. Tetapi harapan itu Allah berikan dengan berbagai penghargaan. Jadi tadi bukan ria tetapi ingin memotivasi. Ya. Mari kita sama-sama peduli kepada lansia. Ya, jadi sebenarnya penting juga sih kita kasih tahu apa saja. Boleh saya minum lagi sedikit? Ya boleh, kan sudah saya tambah. Baik. Jadi kalau saya bicara, beliau minum. Kalau beliau bicara, saya memperhatikan terus. Jadi kak, katanya kakak juga punya yayasan kan? Ya. Yayasan Al Kausar. Ya. Nah itu apa itu? Ya, yayasan Al Kausar ini kakak ini memang mengumpulkan semua ketua-ketua di kakak semua. Sehingga banyak dana masuk. Sebenarnya Jadi yayasan Al Kausar adalah membina panti asuhan dan panti jompo. Dan ini juga di Indonesia kemarin, baru di Al Kausar di Palu ini yang ada seperti itu, lintas generasi. Karena ini niat saya dari kecil. Apa? Jadi mendirikan yayasan ini bukan nanti itu kita 2-3 bulan ada keinginan lihat teman. Nanti lihat, kalau bikin yayasan banyak uang ini. Itu satu, itu kekeliruan banyak orang. Niat saya dari kecil dulu, kalau saya meraih gelar sarjana, saya akan mendirikan yayasan. Sehingga sampai saat ini saya tidak pernah jadi PNS. Saya itu malah orang bilang, Sabrin itu kamu kok bodoh 3 kali kuliah. Iya. Gelar SAG, MHMM, kok tidak mau jadi PNS? Mau apa? Tuh. Ya, dia lagi ya? Dia lagi. Bagus. SAG, MAG. Jangan diulang, nanti Ria lagi. Dia supaya itu kan informasi. Ya. Sekolah juga penting dong kan? Penting. Mahal loh. Mahal kuliah itu. Di biaya sendiri? Waktu. Atau di biaya pemerintah juga? Soalnya jangan-jangan di seluruh badannya Kak Sabrina adalah APBD. Tapi alhamdulillah kalau saya setiap bercermin tidak ada itu gambar APBD di tubuh saya. Oh gitu. Itu lagi kelebihannya. Oke Kak, lanjut Al Kausar tadi Kak. Oke, baik. Jadi saya memang niat dari kecil. Jadi niat saya dari kecil, apabila meraih gelar sarjana, saya harus dirikan yayasan. Setelah itu 2003 saya yang namanya itu memulai itu dengan dana awal. Iya kan yayasan butuh dana juga. Ya, kasih makan anak-anak nenek-nenek panti jompo. Sedangkan itu namanya memulai itu kan belum ada sentuhan dari pemerintah. Betul. Itu harus mandiri dari kita. Iya, harus mandiri. Dan itu pun itu dukung bagaimana caranya kita harus itu berbuat yang terbaik kepada mereka. Yang utama harus ada dukungan vitamin U. Vitamin U itu. Waduh, vitamin U. Jadi vitamin U itu memang saya sebelum mendirikan memang sudah ada tabungan khusus. Gitu. Karena memang saya sudah hitung loh. Masa tuh mau kuliah kok tidak tahu menghitung? Oke. Jadi karena sarjana saya sudah pintar menghitung. Oke. Menghitung itu apabila saya dirikan ini minimal 2-3 tahun saya harus mandiri dulu. Oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan pasti ada donatur yang datang. Iya. Alhamdulillah itu didirikan saya dirikan itu tanggal 1 Januari 2003. Oke. Kenapa Bapak tidak tanya kenapa tanggal 1 Januari? Ya kenapa? Kenapa? Aktif sekali ya, kenapa tanggal? Saya dirikan tanggal 1 Januari karena kebetulan tanggal lahir saya 1 Januari. Oke, sudah lewat. Tidak usah kasih tahu. Sudah lewat. Oke. Berarti itu jadi titik baliknya kakak. Tapi ada semuanya ada maksud dan tujuannya. Apa itu maksudnya? Dengan harapan supaya maksudnya kalau yayasan ulang tahun dirayakan dengan ulang tahunnya kakak begitu. Selain itu, kalau seandainya kalau saya Allah sudah panggil meninggal, kenapa tidak dari tadi? Main-main, jangan.
orang-orang seperti kakak itu harus panjang umur. Harus dipelihara ya. Harus panjang umur, Oke, iya. ya. Karena kalau kakak tiara siapa yang ngurus lansia? Saya tidak mau. Durhaka. Oh iya, oke. Durhaka dia. Saya belum dapat ilmunya kak, jadi kakak harus turunkan ilmu Oke. untuk mengurus lansia. Jadi satu pertama dengan harapan kalau saya ya namanya ajal rezeki jodoh kan di tangan Allah. Iya betul. Tiba-tiba Allah panggil saya meninggal dengan harapan mereka ulang tahun saya 1 Januari ulang tahun yayasan. Oh minimal kita kirimkan Al-Fatihah buat pendiri yayasan ini. Masya Allah luar biasa. Ini harus tepuk tangankan juga kak? Tepuk tangan saja. Banyak tepuk tangan. Oke, mulia sekali apa niatnya kak? Bapak ini lambat memuji saya. Enggak, Harusnya dari tadi memuji. Soalnya kakak memuji diri sendiri. Jadi tidak ada celah untuk saya memuji kakak begitu. Tapi kak tidak capek kak, karena kan kakak sekarang sudah berkeluarga. Umur juga ya tidak bisa dikatakan muda. Tapi masih urus orang juga. Ya. Urus lansia, urus panti asuhan, BKP RMI dan lain segala macam itu. Tidak capek kakak. Istirahat Jo kalau orang bilang. Iya, orang bilang itu istirahat Jo. Iya. Tapi itulah jiwa. Jiwa apa? Janji jiwa. Pak Riko. Dia bawa janji dia. Jadi memancing. Ya, itulah jiwaku. Pertama, saya itu bagaimana caranya hidup ini bermanfaat bagi itu keluarga, lingkungan dan masyarakat. Nah, kembali lagi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ah, begitu Ustadz. Yang Ustadz kan kakak bukan Iya. saya. Tapi niat ke depan apa lagi kak? Jangan-jangan saya khawatir. Ya, apa beda lagi ya? Enggak. Ini bukan mau mengambil APBD tapi mau mengurus APBD. Ya, dalam hal lain, dalam kata lain, jangan kakak mau mencalonkan jadi caleg. Ya. Jangan-jangan ini merebut Oke. suara-suara lansia, anak panti asuhan. Jangan memanfaatkanlah Kak Sabrin. Oke, memanfaatkan keuntungannya juga untuk masyarakat dan lingkungan untuk orang banyak itu saya rasa tidak masalah. Nah, ini penting. Karena kan orang Ada orang kan biasanya memanfaatkan tapi untuk kepentingan pribadinya itu salah. Nah, jadi kalaupun misalnya ke depan kakak punya niat untuk maju, mencalonkan entah jadi wali kota atau legislatif, itu juga niatnya karena untuk membantu lansia dan lain-lain. Hanya pernah saya mencalonkan. Oh, pernah? Pernah. Jadi? Jadi gini. Tidak jadi. Ya, alhamdulillah tidak jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena tidak jadi, tapi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita tunggu nanti hikmah ke depan ini apa yang. Oh, belum ada sampai sekarang hikmahnya. Kenapa masih itu? Tapi pasti banyak hikmahnya kan? Tetap ada hikmahnya, segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu pasti ada hikmahnya. Iya. Tidak jadi pasti ada hikmahnya. Pertama ya, memang saya dicurangi, tapi kalau kita Apa ini memang saya dicurangi apa? Oke. Tidak usah namanya politik ya. Namanya politik tidak usah dikatakan. Tetapi gini, kalau kita salahkan dia, nanti hikmahnya terbaik itu tidak akan muncul. Baik. Tetapi apabila kita dicurangi, kita syukuri saja. Ya Allah, saya dicurangi, mungkin tidak jadi menjadi anggota legislatif. Ya. Mudah-mudahan ada hikmah terbaik. Ya. Itu yang kita menunggu sampai saat ini. Amin. Yakin dan pasti, saya sangat optimis. Karena saya secara Optimis maju lagi gitu. Oh bukan, saya sangat optimis. Apa yang saya cita-citakan, alhamdulillah selama ini Allah selalu ridhoi. Dan saya sangat optimis dan yakin bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Sabrin sudah dicurangi, berarti suatu saat Sabrin saya akan berikan sesuatu yang terbaik buat dia. Masya Allah, subhanallah. Tepuk tangan lagi kita. Tepuk tangan lagi. Sambil mengulur-ngulur durasi begitu. Tapi boleh saya minum lagi? Mau ditambah? Jadi Kak, selain organisasi-organisasi sosial, Kakak juga membagi waktunya Kakak dengan organisasi-organisasi lain. Ya. Seperti kayak KNPI juga Kakak ikut. Ya. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kakak ini hama. Sudahlah. Ngaku pemuda. Iya, maksudnya jangan berkamuflase terus. Ya. Ingatlah bahwa umur Rambut sudah beruban. Oh iya kayak. Baru sedikit loh. Oh, baru sedikit. Belum banyak. Oke. Kenapa Kak? Kenapa? Ya. Kenapa Kakak mau jadi masuk lagi KNPI dan lain-lain? Sudahlah, Mak. Iya. Kakak Jadi- semua isinya kita mau ke masjid ada Kakak di BKP RMI, kita mau bergaul di Dewan Pemuda ada Kakak di KNPI. Kakak Di semua. Karang Taruna. Iya, Karang Bapak Taruna. apa lagi di situ? Apa lagi di situ? Apa dicari? APBD lagi Kak? Tidak ada honornya juga. Itulah, itu cuma bikin capek sebenarnya. Iya. Tapi Kakak mau. Oke. Ini semangat berorganisasi yang saya mau tahu Kak. Oke. Pertama, banyak teman, banyak rezeki akan memperpanjang umur kita. Ya, takut mati berarti Kakak ya? Ya. Oke, lanjut Kak. Intinya gitu saja saya. Banyak teman,
banyak rezeki. Sehingga saya dimanapun organisasi selagi mudaratnya bagus, wah kenapa tidak saya masuk? Karena saya yakin di setiap organisasi pasti saya akan menemukan teman, sahabat sejati. Saya tidak hanya menemukan teman, kata teman, saya yakin di setiap organisasi saya masuk itu pasti ada 2-3 orang akan menjadi sahabat saudara saya, termasuk di Karang Taruna itu saya menemukan sahabat saudara saya seperti Muhammad Arif. Asik sekali. Ya kebetulan Karena itu banyak organisasi, banyak teman. Coba kalau saya tidak berorganisasi, kita tidak berkenalan. Betul. Karena saya juga dulu Risma kan di Kampung Baru. Tapi saya tidak mengenal ketua BKPRMI. Nanti begitu saya masuk di Karang Taruna Provinsi, saya mendapatkan bahwa ada dan ketua Risma yang ternyata tidak remaja ini. Terus Kak, bagaimana pandangannya Kakak juga terhadap kayak misalnya ini kan Saraba Channel ini kan masih baru di dunia YouTube. Terus bagaimana pandangannya Kakak terhadap channel-channel YouTube seperti ini Kak? Kalau pandangan saya itu ini adalah sesuatu yang luar biasa karena apa? Dapat memberikan ruang siapapun. Nah, ini kelebihannya itu dia tidak membeda-bedakan itu suku, ras, agama, profesinya apa. Di sini bisa memberikan ruang kepada siapapun untuk menyampaikan potensi yang ada pada dirinya. Baik. Itu yang luar biasa sehingga kami salut dan hormat kepada Bapak yang ada di hormat kepada Bapak. Tapi Kak, ini kan channel baru begitu. Terus suasananya juga jauh sekali dengan kehidupan Kakak yang ada di luar gitu. Kakak kan sering tampil di acara-acara formal, di acara-acara rapat koordinasi lah, rapat pimpinan daerah lah. Tapi begitu duduk di sini lesehan, Kakak tidak merasa dijatuhkan begitu harga dirinya Kakak? Saya ini lahir di lorong-lorong dan tinggal di lorong-lorong. Berarti Kakak lahir banyak kali ya? Iya. Dan di lorong-lorong. Biasa tinggal dan hidup seperti ini. Oh biasa? Bukannya biasa, sangat biasa Pak. Oke. Jadi menurut Kakak ini tidak sama sekali menjatuhkan harganya Kakak itu kan ketua BKPRMI bukan Risma ini masjid yang di lorong-lorong. BKPRMI Sulteng loh. Tapi masuk di sini hama. Baik. Studio yang hebat, yang luar biasa, mewah, tetapi kalau pengelolanya itu kurang ramah, itu juga biar bagaimanapun kita tidak akan nyaman masuk di dalamnya. Tetapi walaupun studionya hanya itu berlantaikan tanah, berdindingkan itu alang-alang, tapi pengelolanya itu hatinya yang luar biasa seperti yang ada di sini, itu membuat kita sangat nyaman. Tempat tidak menjadi ukuran kita untuk masuk itu menjadi nyaman. Baik. Yang itu menentukan adalah hati pengelolanya. Hati pengelola. Saya maksudnya. Bukan hanya Bapak, semuanya dengan iya. Saya merasa Bapak hanya Bapak sendiri. Saya merasa percaya diri tadi. Semua Pak. Iya betul. Terus Kak, harapannya Kakak untuk channel Saraba ini yang bisa dibilang masih kecil lah, masih baru lah. Sebelum saya jawab, boleh saya minum sedikit? Minum lah. Ini kita taruh obat tidur lah mana. Harapan saya semoga apa namanya tadi? Itu kan makanya jangan minum channel Saraba tadi. Oke. Dengan harapan channel Saraba ini tetap jaya, maju ke depannya dan bisa menjadi itu channel yang terbesar dan terbaik di Sulawesi Tengah ini. Jangan di Sulawesi Tengah lah. Indonesia. Ya amin. Karena intinya gini, kita jangan dulu bilang kita hanya kecil apa. Ingat, manusia lahir tidak ada yang langsung berdiri. Manusia lahir itu butuh proses, dia merangkak, berdiri, kemudian dia bisa lari. Begitu bagusnya kita kalau mencintai sebuah prosesnya. Jadi karena yang lebih penting kan bukan hanya hasil akhirnya, tapi bagaimana kita menghargai sebuah proses karena sesuatu juga kalau yang instan itu dia tidak kekal kebahagiaannya. Ya kayak mie instan kan tidak lama, pasti lapar ulang. Tapi kalau proses dari kecil naik itu di akhirnya itu luar biasa. Tapi ingat kalau tambah besar dan sukses Pak, jangan lupa undang lagi saya Pak. Saya berpikir 2 kali sih. Karena saya hampir kehabisan kata-kata. Bahkan saya ngobrol 1 kali, Kakak sudah 6 kali gitu. Dan ini sebenarnya yang dibawa Kakak ini, biasa kan Kakak ini di Kasabrin ini biasa diwawancara di radio-radio. Nah, dia bikin di sini juga ini Saraba ini. Kita baru ngobrol 1 kali, wow dia jelaskan LPPSE apa segala macam. Yang sebenarnya saya tidak mengerti. Tapi Kak, apa lagi ya? Kakak jangan bosan-bosan lah memberitahu kita manfaat-manfaat di Saraba ini. Jangan sampai kita ini kasihan lari dari jalurnya. Mudah-mudahan
saya maunya kakak juga kalau ada kritik-kritik yang membangun misalnya tentang channel ini, saya mau kakak sampaikan di sini. Tapi gini, Karena kan saya lihat saya tidak sopan ini, bahkan harusnya saya pakai celana panjang. Nah ini pakai celana pendek. melihat seseorang jangan dari penampilannya, lihat dari hatinya. Iya, Mohon maaf kalau di sini hatinya tidak baik, saya tidak akan mungkin masuk ke di sini, ya. Saya pertama ketemu sama orang hanya melihat dari hatinya. Kalau di situ hati bagus pasti terpanggil, walaupun masuk di gunung, naik di gunung kita pasti akan datang. Oke. Saya yakin dan optimis channel Sarapa ini akan maju ke depan. Ya maju ke depan. Satu langkah saja. Yang harus itu luar biasa, tambah sukses ke depan. Amin. Karena kan kakak juga pernah merasakan awal-awal merintis, Ya. membangun yayasan, Benar. dari bawah pakai vitamin U kan, Ya. uang sendiri lagi. Ya. Nah sekarang sudah besar yayasannya, donaturnya juga sudah banyak. Mohon maaf, donatur. Kami bukan seperti yayasan-yayasan lain. Ini. Seperti, Berarti tidak pakai donatur. didengar dulu orang tua bicara Pak ya. Baik ya. siap. Jadi kalau seperti ini biasanya panti-panti asuhan ada donatur, Iya. dijemput tiap bulan. Iya, donatur tetap tapi tidak mengikat. Iya, donatur tetap tapi tidak mengikat. Mohon maaf kalau kami tidak seperti itu, kami malu Pak. Yayasan Al Kausar. Ya. Nah ini penting ini kak. Bagaimana cara mengelola uang kalau begitu kak? Oke, ingat rezeki itu dari Allah. Allah yang tentukan. Hatta itu rezeki itu, barang itu ada di depan. Kalau tidak rezeki kita tidak akan masuk ke kita. Iya. Hatta dia di luar ujung dunia, tapi kalau rezeki kita dia akan ada jalan untuk datang ke kita. Itulah keyakinan kami. Allah yang atur. Karena apa? Anak-anak panti asuhan yang kami bina di Al-Kausar, nenek-nenek jompo, mereka adalah nenek terlantar yang butuh perhatian kepedulian. Bukan saya kasih makan mereka, yang pelihara. Allah kan sudah katakan di Al-Quran, Allah yang pelihara mereka. Iya. Jadi saya ini hanya asbab sedikit. Saya jalan ketemu ini, Sabrin, saya titip ya untuk Al-Kausar. Ada saja jalannya. Sehingga kami bukan seperti, mohon maaf, pakai donatur. Memang di awalnya pernah, Iya. tapi ada pengurus yang menyalahgunakan. Sehingga saya mulai sekarang tidak boleh. Oke. Mulai tahun 2008 hanya 2 tahun kami pernah lakukan itu. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Karena apa, saya ada yang menyalahgunakan. Ya tapi kan kakak banyak link. Bagaimana dengan yayasan-yayasan Nah, lain? itulah kelebihannya banyak organisasi, Pak. Oh. Salah satu hikmah masuk berbagai organisasi itu. Oke, ada niat terselubung di dalam. Jangan bilang orang ya, biar saja orang tahu sendiri ya. Oke, luar biasa. Saya baru tahu kak. Ternyata saya pikir yayasannya kakak ini biasa. Yayasannya Mas Sabrin lagi batu Biasanya kalau bicara yayasan ya panti-panti asuhan. Ya. Mohon maaf. Tapi itu tidak salah kak, iya kan? Orang juga mungkin. Oh, itu tidak salah. Ya. Tapi saya mencoba untuk memanage itu organisasi ini, menampilkan, karena Yayasan Al-Kausar juga tahun 2008 pernah mendapatkan penghargaan sebagai yayasan terbaik tingkat nasional bidang manajemen A dan administrasi se-Indonesia loh. Wush, se-Indonesia? Ya. Jangan-jangan cuma 2 yayasan dia lawan itu. Tidak. Pokoknya judulnya bukan Ria loh, hanya disampaikan. Oke. Hanya disampaikan. Sehingga karena pola manajemen, kenapa biasanya jadi saya pengurusnya saja nasionalis ke nasional. Jangan biasanya kalau keluarga semua. Saya punya mantan pacar saja, istri sana. Ya. Kalau bicara keuangan dia tidak tahu keuangan di Al-Kausar. Semua itu orang luar, bendahara harus orang luar. Iya. Karena kalau pengurusnya sekretaris, taruhlah keluarga kita, bendahara keluarga kita, nanti uangnya itu hanya kita yang atur itu. Tapi kalau orang luar yang mengelola, insya Allah pengelolaannya itu akan diminta atau tidak diminta, dia akan terjalin dengan profesional. Oke. Itu kemudian biasanya ada panti-panti biasanya minta sumbangan, jual kue, jaga sapi. Kalau kami tidak seperti itu. Ya. Kami hanya SDM. Seperti kami punya elektron. Wih, Karena disewakan. ada dapat Jadi, vitamin U. Ya, Karena apa? ya. Biasanya anak-anak disuruh. Tapi elektron dapat dari APBD. No. Oh, tidak. Wah, ini keren nih. Kemudian itu biasanya itu anak-anak suruh minta sumbangan. Saya selalu katakan jangan anak-anak itu dijadikan batu loncatan buat menghidupkan pengurus. Keren. Kenapa? Anak panti ini sudah susah dari kampung, datang di pantainya tambah susah mereka. Iya. Harusnya mereka itu harus senang mereka. Bagus ya. Sementara bicara dituangnya. Tambah ya. Kayaknya kakek
Harusnya anak panti itu namanya anak panti menikmati masa anak dia harus bermain, ya bekerja cuci piring wajar layak untuk membina mandiri. Tapi kalau sudah disuruh minta sumbangan jual kue itu sudah sudah keliru besar. Kenapa mereka anak-anak susah, anak yatim susah di kampung daripada tambah susah. Nah itu kami tidak seperti itu. Jadi peningkatan SDM kami itu melalui seperti bangun aula. Berarti begitu juga di BKPRMI. Ya seperti itulah. Jadi tidak ada juga donatur tetap. Tidak. Alhamdulillah tidak ada. Tapi kalau kami buat kegiatan ada saja yang membantu. Iya. Pokoknya judulnya dari Nawa itu saja. Iya. Semuanya berawal dari niat. Iya. Saya selalu katakan ke teman-teman, kalau niat membuat sesuatu, mudah-mudahan banyak untungnya sampai banyak untungnya bisa kaya. Yakin dan pasti itu tidak bakalan ada, tidak bakalan berhasil. Betul, Kak. Dan itu sangat saya yakini. Dan alhamdulillah karena sudah pernah terjadi mungkin. Itu pernah terjadi, namanya manusia, masih ada kehilapan dan kelupaan. Wah ini keren ini, Kak Sabri ini. Saya harus cerdas sudah menjawab apa pertanyaannya. Siap. Lanjut Kak. Seperti itu. Saya malah lupa apa saya. Terus Kak, masalah BKPRMI. Seberapa penting masjid itu punya risma Kak? Ya. Karena kan ada pengurus-pengurus masjid ya mungkin tidak tahu masjid di mana yang tidak melibatkan anak-anak muda di dalamnya, tidak menikmatkan remaja-remaja. Jadi pokoknya mulai dari maulidnya, Isra Mirajnya diurus orang tua. Oke. Malah yang masih mengaku risma itu yang ada imam sudah 65 tahun masih mengaku dia risma. Yo. Ada saya ketemu. Ya. Jadi gini. Bagaimana itu Kak? Pertama, karena itu pengaruh SDM. SDM ini juga sangat penting. Kalau kita punya SDM, kita punya wawasan, pasti akan bijak. Kalau tidak punya SDM, itu kita susah untuk bijak. Kalau kita punya SDM, pasti bijak. Aduh, saya ini sudah tidak mampu, kasih orang lain lagi. Nah itu Kak. Kemudian kalau dia itu ilmu tahu diri harusnya itu Kak. Oh itu maksudnya ya? Iya, ilmu tahu diri. Seperti di masjid itu, kalau Pak Imam, tolong berikanlah ruang kepada anak muda. Kalau semakin Anda tidak berikan ruang kepada mereka, akan semakin sepi masjid itu. Kenapa? Suatu saat Anda semua itu akan meninggal. Siapa yang akan mengurus? Karena tidak ada, dan Anda juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, iya betul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Surat apa itu Kak? Sudah muncul ustadznya. Iya, kasih surat apa gitu Kak supaya orang tahu. Saya lupa. Hanya itu lancar tapi pokoknya judulnya lupa ya. Manusia tidak lepas dari hilap dan lupa. Judulnya ayatnya insya Allah tidak salah. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Wah, betul kan? Kemudian waktu masuk rakyat dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak boleh bangga dengan jabatan. Kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita dapatkan sekarang ini. Karena Kak, saya juga mungkin mengalami. Kalau misalnya saya di masjid, yang urus Isra Miraj orang tua, malas juga kita bergabung. Karena anak-anak muda kurang diberikan ruang, anak-anak remaja. Tapi tidak semuanya. Ada beberapa masjid di Kota Palu kami lihat pemudanya, malah anak-anak muda risma sudah dijadikan hatib, dijadikan bilal. Nah, itu yang paling keren kan menurut saya. Jadi yang berperan Jumatan itu anak-anak muda semua di situ. Rismanya diberikan ruang di situ. Sebutkan Kak, risma apa itu? Orang tua hebat di situ. Di situ salah satunya adalah risma di Kuba, Masjid Kuba di Pengawu. Nurul Hasanah di Pengawu. Di Pengawu itu diberikan ruang yang muda-muda di situ. Yang merasa orang tua tahu diri, mereka pastikan kami sudah tua, saatnya kamu yang harus berbuat karena kami sudah berbuat seperti masa kamu ini. Nah itu dia yang begitu kita butuhkan saat ini. Nah begitu, jadi kan sekarang juga anak-anak remaja banyak main di kafe-kafe, di warung-warung kopi karena mungkin itu tadi tidak diberikan ruang. Iya itu tadi. Coba kalau diberikan ruang. Main game di masjid dong. Ya. Tapi walaupun diberikan ruang karena namanya itu remaja, pemuda remaja ini pastikan itu ada yang mau, ada yang tidak. Nah. Bagaimana caranya kita sebagai pengurus masjid ini memberikan contoh, menggali potensi mereka, mengambil hati mereka, membawa diri juga bagaimana? Karena jangan juga praktek orang tua dikasih tahu ke anak-anak muda susah. Gitu. Kayak mau kasih tahu anak-anak muda, anak-anak remaja dengan cara-cara orang tua, orang tidak terima kan. Itu. Kita harus menjadi seperti sahabatnya mereka. Nah kayak kakek ini kan umur kakak dan saya kan bagaikan saya masih 20-an Kak. 20 berapa?
Kakak berapa? Ini namanya durhaka ini tanya batanya. Karena persoalan umur ini sensitif, Kak. Iya. Karena tiada Saya yang mau jujur atau yang Nah, itu kan tidak mau jujur kan, ini kan makanya. Pokoknya saya generasi 90-an. 90-an. Kakak generasi 70-an. homo. Saya alhamdulillah lahir itu tanggal 1 Januari 76. Homo. Sudah Masih Januari. kuat ini, Kak? Masih lah, masih segar. Iya. Oke. 1 Januari 76 berarti sekarang ini sudah umur 40 berapa ya? 1. Tapi itu karena itu ijazah saya. Ijazah bodong. Iya. Enggak, itu tahunnya beda. Lihat istri saya Iya. Karena memang seperti itu pengajaran. Iya, memang ini istrinya kakak ini korban juga kan tidak? Korban daripada kakak punya yayasan apa sini ayo deh. Pokoknya kalau istri saya ini adalah istri yang terhebat di dunia. Iya. Kenapa? Kenapa? Dia menerima apa adanya. Ya. Dia itu jadi gini. Jadi Saya salah satu orang yang hampir lupa nikah. Kenapa, Kak? Ya, karena saking sibuknya di organisasi ngurus yayasan. Tiba-tiba ada yang mau masuk yayasan perempuan Ya, cantik muda, di tidak? saat-saat itu saya mohon maaf memang ada beberapa orang tua yang menawarkan anaknya Ya, mau nikah kalau ke saya. kalau orang-orang seperti kakak sih saya sudah tahu. Kalau orang-orang soleh seperti kakak, Ya, tidak perlu cari jodoh, pasti ditawarkan orang-orang tua begitu. tapi tidak ada, belum tergerak hati saya. Oh, belum tergerak. Iya, beberapa orang tua datang bawa anaknya ke saya memperkenalkan, kemudian dia bilang, Sabrin cukup saya katakan ya, nanti mereka diatur semuanya, yang penting kata iya saya. Mungkin apakah mereka simpatik dengan saya dengan Iya, memang. Tetapi itu tidak terketuk hati saya. Tiba-tiba saya menemukan namanya itu Kemala Anjaswari Lupinsa. Wah, ini sebut dulu namanya. Ya. Ketemu di mana, Kak? Ketemu di Pokoknya judulnya kalau itu diceritain nanti sampai pagi di sini. Pas Oh, iya. kelihatan di malam ini. Intinya kakak ketemu langsung tergerak hatinya kakak. Iya, hati saya langsung tergerak seperti dia bidadariku. Waduh, tepuk tangan lagi. Akhirnya di saat itu juga saya melamar dia. Ya, kulamar kau dengan seperangkat Aku alat sholat nikahkan. dan SK yayasan. Tidak. Akhirnya aku pindah dia dengan Bismillah. Bismillah. Wih. Itu aja. Keren Kak. Ih, luar biasa sekali kakak punya perjalanan hidup ini. Bahkan kakak hampir lupa nikah, tapi tiba-tiba didatangkan jodoh. Iya. Dan itu menurut saya, Kak, itu berkah untuk kakak. Alhamdulillah. Tapi tidak musibah Tapi kan? jangan dibawa sombong loh. Tapi tidak musibah untuk istrinya kakak kan? Tapi dia tetap senyum. Ah, iya. Dari bahasa tubuhnya tidak menjadi. Tapi memang kakak saya lihat di Facebooknya kakak harmonis sekali, Kak. Meskipun umur kakak itu saya rasa namanya dapat keluar. lihat sih. Saya tidak perlu lihat umurnya istrinya kakak, tapi memang saya lihat jauh kayaknya ini. Ya. Tapi Terus Kak, apa lagi ya? Pokoknya saya terima kasih, Kak. Apa mau lihat-lihat jam? Mau pulang sudah? kebetulan malam ini juga ada rapat BKP. Ya gitu kan, padahal tidak ditanya nih. Rapat BKPRMI. Iya, Kota Palu. Malam kita syutingin ya. Iya. Malam kita syutingin, bukan malam tayang ini, bukan. Baik ya. Nah, tapi Kak, terima kasih Kak sudah mau hadir dan berbagi cerita di Sarabat Channel. Terus harapannya Kakak juga sudah saya tahu untuk channel ini. Mudah-mudahan doa-doanya Kakak ini kan Ustadz ini yang berdoain. Ustadz, Ketua BKPRMI sudah pasti dijabah Allah karena sudah banyak memakmurkan masjid-masjid di Kota Palu. Nah, saya terima kasih sekali Kak sudah datang ke Sarabat Channel. Kapan-kapan kita bisa bicara lagi, tapi direm-rem sedikit kalau bercerita. Luar biasa juga Kak, ini laju sekali. Laju. Kayak, Siapa suruh ngundang saya, Pak? ya itu juga siapa suruh, dan ini adalah penyesalan yang saya sesali hari ini. Tidaklah, saya banyak mendapatkan ilmu dari Kak Sabrin. Tetaplah menjadi Kak Sabrin yang seperti ini, menyenangkan. Jangan merubah diri, jangan itu penampilan berpura-pura. Jangan yang biasa-biasa Ya, saja. karena saya tidak seperti ada sekat umur seperti dengan Kak Sabrin, karena Kak Sabrin pembawaannya juga sangat menyenangkan meskipun ya tidak bisa direm kalau bicara, tapi itulah Kak Sabrin. Pertama tadi sama lu saya. Ya kenapa? Agak grogi tadi, Pak. Iya, makanya bicara terus ya. Iya. Nah, itulah Kak Sabrin. Mudah-mudahan channel ini dilihat banyak orang. Amin. Terus bisa dapat pembelajaran dari channel ini. Kalau tidak ada bisa juga jadi pelajaran, karena
kalau tidak ada yang bisa didapat, pelajarannya tak usah lagi nonton channel ini kayak begitu. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa didapat dari Aku Kasabri. yakin dengan niat yang tulus, niat baik dari Saraba Channel, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik ke depan untuk Saraba Channel ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Saya pamit undur diri, kayak di TVRI saya. Oke, sampai ketemu di Saraba Channel selanjutnya. Saraba dulu dong. Asik.